Buat karpet moss di aquascape, itulah cara simpel menanam moss dan cara membuat karpet moss. Jenis-jenis moss yang di posisi yang pertama adalah tanaman spiki moss, di posisi yang kelima yaitu weeping moss, yang kesembilan yaitu cricardia moss, yang ke-10 yaitu Pellia moss. Itulah 10 jenis moss yang ada di dunia dan yang populer di kalangan aquascaper Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera aquascaper dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan Agam Aquatic simulasi video aquascape. Video kali ini merupakan video lanjutan dari bahasan kita yang kemarin, yaitu mengenai jenis-jenis moss. Perlu saya ingatkan bahwasannya moss yang ada di dunia ada beraneka jenisnya, tetapi ada beberapa jenis tanaman moss yang membutuhkan perawatan khusus, seperti halnya tingkat pencahayaan yang tinggi serta perlu adanya injeksi CO2. Video yang terdahulu kita sudah membahas tentang 10 jenis moss, dan di video kali ini mari kita membahas ke 10 jenis moss lagi yang ada di dunia serta yang populer di kalangan aquascaper Indonesia. Langsung saja kita simak video selengkapnya. Yang ke-11 yaitu Riccia fluitan. Ini juga termasuk moss populer di kalangan aquascaper Indonesia selain ketiga moss tadi sudah kita ulas bersama. Riccia fluitan bisa tumbuh subur dengan suhu air sekitar 22-28 derajat Celcius. Selain itu, jenis moss ini juga mampu hidup dengan tingkat cahaya yang rendah, tapi akan lebih baik jika pencahayaannya pada tingkat sedang hingga tinggi dan juga dengan injeksi CO2. Di posisi yang ke-12 yaitu Marimo moss ball. Secara harfiah, jenis tanaman ini tergolong dalam tanaman algae. Untuk mendapatkan Marimo moss mungkin cukup sulit dikarenakan moss ini sudah mulai langka dan hanya bisa ditemukan di beberapa negara di dunia. Dalam ukuran pertumbuhannya, moss ini bisa mencapai panjang 10-32 cm. Itu tergantung pada habitatnya ia hidup. Dengan suhu 22-28 derajat Celcius, tanaman ini mampu tumbuh subur serta tingkat pencahayaannya sedang hingga tinggi. Untuk yang ke-13 yaitu Cameroon moss. Sama seperti jenis Marimo moss, Cameroon moss juga tergolong tanaman langka. Cameroon moss ini salah satu tanaman yang tidak cocok untuk seorang pemula, karena perawatannya diperlukan kemampuan yang sedang di dunia aquascape. Saat merawat moss ini perlu diperhatikan kondisi air, tingkat pencahayaannya, nutrisi pada substrat, dan juga injeksi CO2 harus selalu stabil. Yaitu Pearl moss. Pearl moss ini salah satu jenis moss yang bandel, dikarenakan tanaman ini mampu tumbuh subur di air dengan segala kondisi.
Akan tetapi dari segi pertumbuhan, tanaman ini tergolong cukup lambat. Untuk merawat jenis tanaman moss ini dibutuhkan kadar cahaya yang sedang hingga tinggi. Dengan suhu air yang ideal di bawah 29 derajat Celcius, dia mampu tumbuh subur. Yang ke-15 adalah Java Moss. Java Moss merupakan salah satu moss yang terpopuler di kalangan aquascaper Indonesia. Karena tanaman ini bisa didapatkan di sekitar kita dan di alam liar. Java Moss sangat cocok bagi seorang pemula, dikarenakan jenis moss satu ini dikenal bandel dan tahan lama meskipun dengan pencahayaan yang rendah dan tanpa adanya injeksi CO2. Yang ke-16 yaitu Christmas Moss. Selain Java Moss, tanaman ini juga masuk dalam kategori terpopuler di kalangan aquascaper Indonesia. Sesuai dengan namanya, ciri khas tanaman ini memiliki bentuk daun yang menyerupai pohon Natal. Untuk perawatan jenis moss ini juga cukup mudah karena tidak memerlukan injeksi CO2 dan tingkat cahaya yang tinggi. Tetapi untuk hasil maksimal, kita boleh melakukan pemupukan pada tanaman ini serta penambahan injeksi CO2. Yang ke-17 yaitu Visiden Moss. Salah satu tanaman moss favorit di Indonesia. Bentuk daun Visiden Moss cukup unik, berbentuk kecil dan sangat menarik jika bisa tumbuh subur. Namun pertumbuhannya tergolong lambat. Untuk merawat jenis moss ini juga sangat mudah karena tidak memerlukan asupan CO2. Tetapi seperti tanaman moss pada umumnya, Visiden Moss akan tumbuh lebih baik dan lebih subur apabila diberikan asupan CO2. Yang ke-18 yaitu Singapore Moss. Jenis tanaman ini dikenal dengan tingkat pertumbuhannya yang lambat. Walau begitu, dalam tingkat perawatannya cukup mudah. Hanya saja Singapore Moss membutuhkan tingkat pencahayaan yang sedang dan juga memerlukan injeksi CO2. Dia mampu tumbuh dengan suhu 30 derajat Celcius ke bawah. Untuk seorang pemula, moss ini sangat cocok digunakan sebagai tanaman karpet karena sangat mudah dibentuk sesuai dengan kreativitas pemiliknya. Yang ke-19 yaitu Flame Moss. Selain Java Moss, Flame Moss juga tergolong sebagai tanaman aquascape yang mudah dirawat. Hanya dengan pencahayaan tingkat rendah sudah mampu tumbuh dengan baik. Idealnya, kondisi suhu air yang baik untuk Flame Moss adalah sekitar 18-28 derajat Celcius. Moss jenis ini juga populer di kalangan aquascaper asal Indonesia. Di posisi yang terakhir yaitu Peacock Moss. Tanaman ini juga tidak membutuhkan cahaya tambahan. Kita bisa menanamnya pada suhu air yang dingin di bawah 30 derajat Celcius. Ciri-ciri dari Peacock Moss hampir mirip dengan jenis Christmas Moss, yakni dengan bentuk daun yang berujung runcing dan berwarna hijau. Bagaimana teman-teman? Jika Anda ingin membuat aquascape dengan memakai tanaman moss, mungkin video ini bisa dijadikan media penambah wawasan kita bersama untuk mempelajari lebih jauh tentang seluk-beluk apa saja yang diperlukan untuk mempercantik aquascape kita. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi, yaitu dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.